Baik, kembali lagi bersama saya Pandey Putra Sanda Pratama dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan teknologi video conference dalam rangka KKN mandiri berbasis daring yang diadakan oleh Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2020. Jadi sini langsung saja, next. Jadi di sini kita akan membahas beberapa topik, diantaranya adalah penjelasan umum, kemudian platform, kemudian ada video penerapannya, kemudian kekurangannya, dan juga yang terakhir adalah kesimpulannya. Jadi kita akan bahas yang pertama yaitu penjelasan umum mengenai teknologi video conference, mengenai definisi, tujuan, dan juga manfaatnya. Oke, jadi ini definisinya. Teknologi video conference itu merupakan teknologi komunikasi audiovisual berupa video tatap muka secara langsung antar dua orang atau lebih. Jadi tidak hanya komunikasi berupa audio, namun juga komunikasi secara visual yaitu berupa video tatap muka secara langsung. Oke, jadi ini tujuan dari teknologi video conference, yaitu yang pertama memfasilitasi komunikasi audiovisual. Jadi seperti pertemuan atau rapat secara langsung, jadi berupa tatap muka melalui video baik antar dua orang atau beberapa orang dalam jumlah batas tertentu. Jadi ini sekitar puluhan atau hingga ratusan. Kemudian yang kedua yaitu alternatif komunikasi audio yang sering kita kenal sebagai phone conference dengan pengeluaran atau biaya yang lebih hemat. Kemudian apa manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan video conference ini? Jadi yang pertama itu adalah menghemat waktu, kemudian mudah untuk digunakan, kemudian meningkatkan kualitas komunikasi, selanjutnya menciptakan lingkungan kerja digital, kemudian dapat meningkatkan produktivitas kerja, kemudian meningkatkan kesempatan untuk lebih berkembang, serta menciptakan lingkungan yang kolaboratif. Oke, jadi bentuk implementasi dari teknologi video conference ini itu dapat diimplementasikan dalam bidang pekerjaan misalnya, kemudian pembelajaran untuk pembelajaran kelompok, kemudian yang terakhir yaitu interaksi sosial, terutama di saat pandemi ini. Oke, jadi pada saat pandemi ini itu physical distancing itu berarti kan membatasi pertemuan interaksi fisik secara langsung. Oke, jadi namun hal tersebut bukan berarti tidak menjalin hubungan sosial antar kerabat maupun teman. Jadi video conference ini dapat dijadikan sebagai alternatif komunikasi yang dapat membantu dalam menjalin hubungan sosial seperti itu. Oke, jadi kita akan beralih ke platform dari teknologi video conference. Ini mencakup deskripsi dan juga bandwidth-nya. Oke, jadi ini ada 4 platform dari video conference ya. Jadi saya cantumkan beberapa aja. Ini yang pertama itu adalah Google Meet atau yang sebelumnya dikenal sebagai Google Hangout. Kemudian yang kedua ada Skype. Kemudian yang ketiga ada Cisco Webex. Kemudian yang keempat ada Zoom. Oke, jadi dari Google Meet pertama itu dia ada dua versi. Yang pertama yang free ya. Ini bisa digunakan hingga 1 jam dan maksimal 100 peserta. Kemudian untuk yang berbayar ini bisa digunakan hingga 300 jam dengan maksimal peserta itu sekitar 150 hingga 250 peserta. Dan ini pada saat pandemi ini Google mengeluarkan kebijakan bahwa mereka menggratiskan fitur berbayar dari Google Meet ini hingga 30 September. Kemudian untuk Skype ya atau Skype. Jadi Skype ini dia ada dua jenis juga, yaitu free tapi hanya untuk Skype call. Kemudian ada yang berbayar ya. Jadi untuk informasinya itu sangat banyak. Jadi kalian bisa kunjungi di alamat ini. Kemudian selanjutnya ada Cisco Webex. Jadi Cisco Webex ini juga ada dua jenis, yaitu yang gratis dan juga yang berbayar. Yang gratis itu untuk waktunya itu unlimited, namun hanya dibatasi untuk 2 peserta. Sedangkan untuk yang berbayar itu unlimited dan maksimal pesertanya itu 50 hingga 1000 peserta. Kemudian yang terakhir adalah Zoom ya. Ini merupakan platform yang paling umum digunakan oleh masyarakat terutama di Indonesia untuk melakukan meeting virtual. Jadi
Zoom ini juga ada 2 jenis, yaitu yang gratis dan juga yang berbayar. Yang gratis ini bisa digunakan maksimal 40 menit. Kemudian maksimal pesertanya yaitu 100 peserta. Kemudian untuk yang berbayar ini maksimalnya itu nggak ada, yaitu unlimited. Dan ini bisa digunakan hingga 500 peserta. Oke, jadi itu adalah platform-platform yang umumnya digunakan untuk melakukan video conference. Kemudian platform tersebut ya itu membutuhkan yang namanya bandwidth. Jadi apa itu bandwidth? Jadi bandwidth itu merupakan jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second atau BPS ya. Dan ini karena dia merupakan transfer data, jadi ini akan berpengaruh terhadap kuota internet ya, kuota internet. Jadi bandwidth dari aplikasi video conference yang udah dijelaskan sebelumnya, itu platform-platformnya itu memiliki bandwidth yang berbeda pada dasarnya. Oke, jadi ini merupakan grafik yang diperoleh dari Tri Indonesia yang kita kutip dari slur.id ya. Jadi kebutuhan bandwidth dari tiap platform itu berbeda, yang dimana yang tertinggi itu merupakan bandwidth dari platform Webex dan yang terendah itu bandwidth dari platform Zoom ya. Jadi bisa kita lihat sini, semakin rendah bandwidth tentu semakin rendah juga konsumsi kuotanya, begitu juga sebaliknya. Jadi bisa disimpulkan di sini itu yang menggunakan kuota paling sedikit itu adalah aplikasi atau platform Zoom, sedangkan Webex menggunakan kuota yang paling banyak. Oke, jadi jika kalian ingin hemat kuota, kalian bisa gunakan Zoom. Oke, dan next. Oke, jadi mengenai video cara menggunakan Google Meet, ya mohon maaf di sini diralat video menggunakan Google Meet dan juga Zoom, ya karena itu merupakan pilihan yang paling hemat dan juga mudah digunakan. Itu kalian bisa tonton di link berikut ini ya, sudah dicantumkan. Nanti akan aku share juga ke grup WhatsApp-nya. Kemudian di sini terdapat kekurangan-kekurangan dari teknologi video conference. Itu yang pertama itu ada video conference ini bergantung pada koneksi internet. Oke, jadi video conference itu kan sangat ditentukan dengan kualitas jaringan internet yang digunakan. Sehingga ketika jaringan tidak stabil, otomatis komunikasi akan berjalan tidak lancar. Kemudian yang kedua itu ada boros kuota seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terutama platform yang menggunakan bandwidth yang besar ya. Ini akan boros kuota. Oke, jadi bandwidth yang digunakan beberapa platform video conference itu kan sangat beragam ya. Ini bertujuan untuk menciptakan kelancaran komunikasi. Oke, jadi konsekuensinya ya adalah penggunaan data yang semakin besar. Oke, yang ketiga, yang terakhir ini merupakan kekurangannya, yaitu tidak dapat menggantikan konferensi secara langsung. Ya, memang video conference ini merupakan alternatif atau pengganti ketika dalam situasi yang mendesak, yang harus yang harus dilakukan namun tidak dapat untuk dilakukan, jadi bisa menggunakan teknologi video conference. Oke, kita next. Jadi ini ada beberapa tips untuk menghemat penggunaan data dari penggunaan aplikasi video conference. Itu yang pertama adalah memperkecil resolusi video input dan output, atau menonaktifkan fitur HD atau high definition ya. Jadi ini merupakan langkah pertama yang bisa dilakukan untuk menghemat penggunaan data dari pemanfaatan aplikasi video conference. Kemudian yang kedua itu ada menonaktifkan kamera ketika tidak dibutuhkan. Yang ketiga ada menggunakan fitur share screen atau virtual background hanya ketika dibutuhkan. Jadi virtual background itu merupakan fitur di mana kita bisa mengganti background virtual kita dengan misalnya berupa video atau gambar-gambar tertentu seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah melakukan mute audio microphones saat tidak dibutuhkan.
Oke, next. Oke, jadi itu saja materinya. Kemudian untuk kesimpulannya, jadi teknologi video conference itu merupakan alternatif komunikasi yang dapat dimanfaatkan pada situasi pandemi saat ini. Namun, perlu diperhatikan kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi dan mengetahui bagaimana cara mengatasinya itu dapat mengoptimalkan dari penggunaan aplikasi ini. Oke, jadi ini ada beberapa sumber yang saya gunakan untuk membuat materi ini. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian, terutama dalam hal menjalin komunikasi dengan orang lain ataupun bidang-bidang lainnya. Terima kasih.